Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Elika Bersubakti dengan NIM 10202511. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai perhitungan ukuran variasi atau dispersi lanjutan. Adapun latar belakang dari materi ini yaitu statistika merupakan ilmu yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan juga menganalisis data. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang kesehatan, statistika sangat penting karena membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Salah satu materi dalam statistika adalah ukuran posisi data kelompok yang terdiri dari kuartil, desil, dan juga persentil. Ukuran posisi digunakan untuk mengetahui letak suatu dalam distribusi sehingga penyebaran data dapat dipahami dengan lebih jelas. Dalam bidang manajemen informasi kesehatan, ukuran posisi dapat digunakan untuk menganalisis waktu tunggu pasien, jumlah berkas rekam medis, lama pelayanan, dan kualitas pelayanan dalam rumah sakit. Adapun pengertian ukuran variasi. Ukuran variasi atau dispersi adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-rata. Semakin besar ukuran variasi, maka semakin besar penyebaran data tersebut. Ukuran variasi membantu peneliti melihat apakah nilai data saling berdekatan atau justru sangat berjauhan. Dalam statistika, ukuran variasi terdiri dari jangkauan, simpangan rata-rata, varians, dan juga simpangan baku. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu memahami pengertian ukuran variasi data, mengetahui cara menghitung jangkauan, mengetahui cara menghitung simpangan rata-rata, mengetahui cara menghitung varians, dan juga mengetahui cara menghitung simpangan baku. Adapun range atau jangkauan. Jangkauan adalah ukuran penyebaran yang paling sederhana. Jangkauan diperoleh dari selisih antara nilai terbesar dan juga nilai terkecil dalam suatu data. Jangkauan digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data secara umum. Semakin besar hasil jangkauan, maka data semakin menyebar. Karakteristik jangkauan. Kelebihannya mudah dihitung, sederhana dipahami, cepat mengetahui penyebaran data. Kekurangannya hanya menggunakan dua nilai data, sangat dipengaruhi nilai ekstrim, kurang akurat untuk analisis mendalam. Contoh perhitungan jangkauan. Ada data 12, 8, 9, 10, 20, 18, 14. Langkah pertama menentukan nilai terbesar yaitu 20. Langkah kedua menentukan nilai terkecil yaitu angka 8. Hitung jangkauan. 20 kurang 8 sama dengan 12. Jadi, jangkauan data tersebut adalah 12. Simpangan rata-rata adalah ukuran penyebaran data yang digunakan untuk mengetahui rata-rata jarak setiap data terhadap nilai rata-rata. Dalam perhitungannya, semua selisih diubah menjadi nilai mutlak agar tidak ada nilai negatif. Simpangan rata-rata membantu menunjukkan apakah data cenderung mendekati rata-rata atau menyebar jauh dari rata-rata. Jika nilainya kecil, maka data lebih seragam. Sebaliknya, jika nilainya besar, maka data lebih bervariasi. Karakteristik simpangan rata-rata. Adapun kelebihannya yaitu menggunakan seluruh data, lebih baik dibanding jangkauan dan mudah dipahami. Adapun kekurangannya jarang digunakan dalam statistik modern, kurang sensitif terhadap perubahan data. Simpangan rata-rata cocok digunakan untuk melihat rata-rata penyimpangan data secara sederhana. Contoh simpangan rata-rata
Ada data 2, 4, 6. Langkah yang pertama, rata-rata 2 ditambah 4 ditambah 6 dibagi 3 sama dengan 4. Selisihnya 2 tambah 4 sama dengan 2, 4 kurang 4 sama dengan 2, 6 kurang 4 sama dengan 2. Simpangan rata-rata 2 tambah 0 tambah 2 dibagi 3. Simpangan rata-ratanya adalah 1,33. Jadi simpangan rata-rata data tersebut adalah 1,33. Varians adalah ukuran penyebaran data yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Varians dihitung dengan mencari selisih setiap data terhadap rata-rata. Kemudian selisih tersebut dikuadratkan agar semua nilai menjadi positif dan tidak saling menghilangkan. Varians juga memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan jangkauan dan juga simpangan rata-rata karena menggunakan seluruh data dalam perhitungannya. Semakin besar nilai varians, maka data semakin menyebar dan bervariasi. Sebaliknya, jika varians kecil, maka data cenderung mendekati rata-rata dan lebih seragam. Karakteristik varians. Kelebihannya lebih akurat menggunakan seluruh data digunakan dalam analisis statistik lanjut. Adapun kekurangannya, satuan berupa kuadrat sulit dipahami secara langsung. Semakin besar varians, maka data semakin menyebar. Adapun simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran penyebaran data yang diperoleh dari akar varians. Simpangan baku digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata. Ukuran ini paling sering digunakan dalam statistik karena hasilnya menggunakan satuan yang sama dengan data asli, sehingga lebih mudah dipahami. Jika nilai simpangan baku kecil, maka data cenderung mendekati rata-rata dan lebih seragam. Sebaliknya, jika nilai simpangan baku besar, maka data semakin menyebar dan memiliki variasi yang tinggi. Simpangan baku sangat penting dalam analisis data karena dapat membantu peneliti melihat tingkat konsistensi suatu data serta membandingkan penyebaran antara kelompok dari data. Adapun manfaat simpangan baku, mengetahui tingkat penyebaran data, membandingkan dua kelompok data, digunakan dalam penelitian kesehatan, digunakan dalam pendidikan ekonomi. Jika simpangan baku kecil, maka data mendekati rata-rata. Jika besar, maka data semakin menyebar. Teori pertama, varians adalah ukuran penyebaran data yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata. Varians dihitung dari kuadrat selisih setiap data terhadap rata-rata sehingga hasilnya lebih akurat dan menggambarkan variasi data. Semakin besar nilai varians, maka data semakin menyebar dan kurang seragam. Sebaliknya, jika nilai varians kecil, maka data cenderung mendekati rata-rata dan lebih homogen. Adapun teori kedua, simpangan baku adalah ukuran penyebaran data yang diperoleh dari akar varians. Simpangan baku digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata dalam satuan yang sama dengan data asli, sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan varians. Simpangan baku membantu peneliti melihat tingkat konsistensi data. Jika nilai simpangan baku kecil, maka data cenderung berkumpul di sekitar rata-rata dan memiliki penyebaran yang rendah. Sebaliknya, jika simpangan baku besar, maka data semakin menyebar dan variasinya tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, simpangan baku sering digunakan untuk menganalisis nilai siswa, data pasien, hasil penelitian, dan berbagai data statistik lainnya. Oleh karena itu, simpangan baku menjadi salah satu ukuran penyebaran yang paling penting dalam statistika. Adapun soal kasus yang pertama, seorang guru ingin mengetahui tingkat penyebaran nilai siswa di kelasnya. Setelah dihitung, diperoleh nilai varians yang cukup besar. Pertanyaannya, apa arti dari nilai varians yang besar tersebut? A. Data sangat seragam.
B. Data mendekati rata-rata. C. Data memiliki penyebaran yang besar. D. Tidak ada perbedaan data. E. Semua data bernilai sama. Jawabannya adalah C. Data memiliki penyebaran yang sama besar. Pembahasannya, varians yang besar menunjukkan bahwa nilai data menyebar jauh dari rata-rata sehingga variasi data tinggi dan data kurang seragam. Adapun soal kasus kedua, seorang mahasiswa menghitung jangkauan data nilai ujian. Nilai tertinggi adalah 95 dan nilai terendah adalah 70. Pertanyaannya, berapakah jangkauan data tersebut? A. 15, B. 20, C. 25, D. 30, E. 35. Jawaban yang tepat yaitu C. 25. Rumus jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 95 ditambah 70 sama dengan 25. Jadi jangkauan data tersebut adalah 25. Soal kasus yang ketiga, data nilai siswa 70, 75, 80, 85, dan 90. Pertanyaannya, berapakah jangkauan data tersebut? A. 10, B. 15, C. 20, D. 25, E. 30. Jawaban yang tepat yaitu C. 20. Pembahasannya, rumus jangkauan. Nilai terbesar sama dengan 90, nilai terkecil sama dengan 70, jangkauannya 90 kurang 70 sama dengan 20. Adapun kesimpulan dari materi yang saya dapatkan yaitu, ukuran penyebaran data merupakan bagian penting dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata. Ukuran penyebaran membantu peneliti memahami apakah data bersifat homogen atau heterogen, sehingga analisis data menjadi lebih akurat. Jangkauan digunakan untuk mengetahui selisih antara nilai terbesar dan juga terkecil. Simpangan rata-rata digunakan untuk melihat rata-rata penyebaran data terhadap mean. Varians digunakan untuk mengukur tingkat variasi data secara lebih rinci, dan simpangan baku digunakan untuk mengetahui penyebaran data dalam satuan hasil sehingga lebih mudah dipahami. Dengan memahami jangkauan, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku, peneliti dapat melakukan pengelolaan data dengan lebih baik serta menarik kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Sekian materi yang dapat saya simpulkan. Saya ucapkan terima kasih.